kita sudah tahu bahwa sifat-sifat dalam termodinamika itu cukup banyak, ya bahkan saya bilang banyak sekali. Contohnya apa, Pak? Massa jenis, volume spesifik, entalpi, entropi, tekanan, temperatur. Ya, itu adalah contoh-contoh dari sifat-sifat yang ada atau dimiliki oleh termodinamika. Seperti halnya ketika saya sampaikan ke teman-teman di sini, kalau Anda mau kenal ya ke seorang wanita gitu misalnya, langkah pertama yang Anda lakukan apa? Modus-modus Anda itu apa? Modus itu bahasa sebenarnya itu artinya cara. Ya cuman anak-anak kekinian tuh lu banyak banget modus lu ya, kayak gitu ya. Jadi modus itu artinya adalah cara. Nah, setelah Anda mengeluarkan modus andalan Anda dan dapat nomor WA-nya gitu ya, dan sudah membuka obrolan, apa yang Anda lakukan? Ya, Anda mengenali sifatnya lebih dalam. Tujuannya agar mengenal calon target Anda. Ya, seperti itu. Lebih baik. Maka di sini, sifat-sifat termodinamika perlu kita pahami. Jelasnya fungsinya buat apa? Mengenal termodinamika lebih dalam. Clear ya? Nah, jadi kita belajar energi, belajar termo itu jangan yang jauh-jauh. Ya, ada di sekitar kita. Oke. Akan saya tunjukkan ya di bagian belakang. Ya. Kalau sifat dari manusia itu ada yang rajin, ada yang kurang rajin ya. Ada yang hemat, ada yang boros, gitu ya. Nah, artinya itu sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang manusia, ya. Ada yang setia kawan, ada yang makan kawan, ya, seperti itu. Ada yang attitude-nya atau sifatnya di situ. Maaf, ada yang sifatnya sombong, ya. Jadi itulah sifat-sifat yang dimiliki manusia. Clear, ya. Oke. Tetapi dalam termodinamika, sifatnya itu bisa ditabelkan, tapi nggak ada rajin menabung dan tidak sombong, nggak ada. Oke, maka di sini contohnya ya, nanti saya berikan contoh yang lain. Sifat-sifat dari termodinamika itu ditabelkan, jadi sudah diberitahu. Makanya di sini dikatakan judulnya itu adalah properties, nah, sifat-sifat of dari saturated water, ya, air dalam kondisi jenuh, ya, liquid vapor artinya cair jenuh dan uap jenuh. Temperatur table artinya acuannya adalah temperatur. Lihat seperti ini. Ya, oke, kita lihat tabel yang lain. Kita belum baca tabel. Kita memperkenalkan bahwa sifat-sifat termodinamika itu sudah ditabelkan. Oke. Terus yang kedua di sini sama depannya properties of saturated water, ya, sifat-sifat dari ya air dalam kondisi cair dan uap, ya, cair jenuh dan uap jenuh. Jadi saturated itu artinya jenuh. Jenuh itu artinya apa, Pak? Sudah mengalami proses. Kayak Anda nih sekarang. Sekarang mungkin tingkat kejenuhan Anda masih dalam kondisi yang kecil, gitu ya, atau yang minimal. Ya. Tetapi 1 jam lagi setelah Anda kuliah termo ini berlanjut, ya, tingkat kejenuhannya akan semakin besar. Beda kayak main game mungkin. Main game itu semakin lama menghilangkan kejenuhan. Tapi kalau kuliah katanya, ya, semakin lama kuliah malahan tingkat kejenuhannya itu semakin meningkat, bukan menghilang. Ya. Artinya setelah Anda kuliah dan sebelum dan setelah Anda kuliah, nah itu dikatakan Anda sudah mengalami proses. Artinya Anda saturated.
Ya, artinya Anda mengalami kondisi saturated. Ya, jadi saturated itu artinya jenuh dalam bahasa Indonesia. Ya, ya, saturated itu dalam bahasa Indonesia artinya jenuh. Apa definisi jenuh di sini dalam termodinamika? Sudah mengalami proses. Jauh-jauh, nggak usah yang muluk-muluk. Ya, oke. Sifat-sifatnya apa lagi, Pak? Yuk kita lihat tabel yang lain. Nggak usah baca dulu, kita lihat tabel yang lain. Wah, di sini ada tabel baru. Nanti ini gampang ya. Nanti ini kita gunakan seperti kita menggunakan tabel untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi ini nanti pasti dijelaskan, Pak. Dia jelaskan bagaimana cara menggunakan tabel ini. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ini pada baru semester 3. Ya. Ketika nanti Anda memang concern di bidang teknik mesin, Anda akan terbiasa menggunakan tabel-tabel yang sudah standar. Ya, jadi biasakanlah membaca tabel. Apa pusing apa? Saya mah kayak gini. Ya udah pindah jurusan aja, jangan kuliah teknik mesin. Kan ada sastra Indonesia, ada sastra Inggris, ada ilmu politik ya. Jangan memaksakan. Kalau Anda merasa jenuh, merasa nggak suka, kok kuliahnya banyak hitungannya, berarti Anda salah ngambil jurusan. Mumpung masih semester 3, pindah jurusan. Ya, Bapak Wahyu kok ngomongnya tutup poin? Iya, saya mah orangnya tutup poin. Ya, karena apa? Kejujuran itu lebih baik walaupun menyakitkan. Ya, seperti itu. Jadi, jika Anda ingin katanya ingin jadi insinyur mesin, sarjana teknik mesin, tapi kerjaannya main game, sare, tak pernah belajar. Mun ayat jin mah, dia ngomong ngimpi ya gitu. Saya sampaikan di depan, mumpung teman-teman masih semester awal. Jadi teman-teman yang nggak suka matematika, ya kurang tertarik fisika, terus nggak mau belajar gitu ya, ataupun misalnya eh, Koream gara-gara kuliahnya nggak sesuai bidang, ya berarti kesimpulannya kita cari prodi yang lain ya, seperti itu. Saya selalu seperti ini ke mahasiswa saya. Ya, ya kalau A ngomongnya A, kalau B ya B. Ya, supaya apa? Enak gitu. Supaya kita tahu yang sebenarnya. Oke. Nah, di sini ada tabel properties of superheated water vapor. Apa ini, Pak? Ini nanti kita gunakan. Ini adalah lagi-lagi di depannya dimulai dari kata properties. Berarti ini adalah tabel sifat dari water ya dalam kondisi superheated vapor. Artinya uap super panas. Nah, Anda kenal nih istilah baru uap super panas. Bagi yang pertama kali ngambil. Kalau misalnya teman-teman ada yang mendalami lagi ya, berarti mungkin sudah dengar untuk yang kesekian kalinya. Oke, kita lihat lagi. Pasti Anda penasaran, itu kapan digunakannya, membedakannya apa, trik-triknya apa. Nah, misalnya di sini, properties of compressed liquid water. Depannya ada properties lagi. Cuman keterangan belakangnya beda. Oh, Pak, kok water terus, Pak? Saya nggak mau water, Pak. Saya mau yang lain. Nah, ada amonia. Properties of saturated ammonia. Nggak harus water, tergantung pemanfaatannya, tergantung aplikasinya. Kalau pakai amonia, ya sifat dari amonia. Kita udah belajar apa definisi sifat, ada di PowerPoint saya yang sudah saya share. Apa itu tingkat keadaan, apa itu proses, apa itu siklus, ya. Terus apa itu sifat, itu sudah saya tuliskan di PowerPoint itu. Nah, jadi inilah yang disebut tabel-tabel sifat dari termodinamika. Ya.
Nah, di sini juga ada ideal gas specific heats of some common gases. Ya, artinya di sini untuk gas ideal. Nah, sehingga di sini nanti kita akan menggunakan tabel-tabel ini untuk mendapatkan nilai ya ataupun value dari sifat yang terkandung dalam suatu zat ya di pembahasan termodinamika. Contohnya misalnya ketika sistem Anda beroperasi pada 10 derajat Celcius, ditanya fluidanya adalah water misalnya. Berapa energi dalamnya pada saat dia kondisi uap cair jenuh? 42. Nah, kalau nggak ada tabel, gimana kita tahu? Pak, pada temperatur 20, Pak. 83,9. Oke. Pada 25, Pak, derajat Celcius. 104,88. Ya. Oke. Terus pada 35, 146,67. Clear ya? Nah, jadi tabel di sini fungsinya apa? Untuk mengetahui value ataupun nilai ya dari sifat-sifat termodinamika yang akan kita gunakan dalam penyelesaian analisis termodinamika. Oke ya, nah, sehingga Anda tahu oh kenapa termodinamika itu sangat berpengaruh ya untuk perbedaan temperaturnya. Saya ingat saya pernah statement di pertemuan kedua atau ketiga bahwa sifat-sifat termodinamika itu erat kaitannya, saya bilang erat kaitannya, dengan perubahan temperatur dan tekanan. Dan saya pernah bilang bahwa temperatur dan panas, ya, temperatur dan kalor, itu ibarat dua sisi mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan, selalu beriringan. Sehingga nanti Anda bisa melihat di tabel sifat ini, acuan pertamanya ya temperatur. Terus opsi keduanya Pak, kalau nggak temperatur apa Pak? Tekanan. Ya, pressure. Pressure itu apa? Tekanan. Nah, clear ya? Seperti itu. Nah, sehingga di sini acuan dari pembacaan tabel sifat pada termodinamika yaitu temperatur dan tekanan. Ya, bukti ya. Seperti itu. Oke, kita mulai dari mana Pak sekarang? Nah, itu secara global atau secara general. Oh, jadi saya di sini belajar mengevaluasi sifat. Ya, itulah narasi yang saya bawa. Kenapa kita perlu mengevaluasi sifat untuk termodinamika? Agar kita mengetahui berapa besar ataupun value nilai ya dari sifat-sifat termodinamikanya untuk menyelesaikan analisis. Ya, karena datanya kuantitatif. Lalu next apa Pak yang langkah berikutnya? Nah, setelah angka-angka itu Anda dapat, maka Anda perlu suatu persamaan. Iya, sama seperti sebelumnya. Ya, Anda punya persamaan. Nah, persamaan itu dibangun oleh beberapa variabel. Ya, variabelnya ditentukan di tabel sifat. Ya, dicari di tabel sifat. Ya, dicari di tabel sifat, lalu disubstitusikan ke persamaan. Ya, seperti itu. Akhirnya selesai. Oke. Oke, akan saya perlihatkan bab 3 ya mengenai evaluasi sifat. Oke. Nah, ini gambar apa, Pak? Ya. Nah, ini adalah diagram fasa. Diagram fasa untuk apa, Pak? Untuk baja? Bukan. Ini diagram fasa untuk water atau air. Nah, oke. Nanti kita akan membaca ini.
ya membaca diagram fasa ini. Oke. Tetapi sebelum masuk ke diagram fasa ini, saya akan ingatkan lagi ya untuk Anda, ini apa ini Pak? Pusing ya. Mengingat lagi perubahan fasa. Ya. Oke. Pada saat Anda SMA ataupun SMP, perubahan fasa ya yang Anda kenal itu umumnya adalah mencair, ya, membeku, menguap. Ya, bukan menguap kalau kita lagi ngantuk, tetapi proses perubahan wujud ya zat dari cair menjadi uap itu penguapan. Ya, nah, Anda bisa lihat di sini ini penguapan. Kalau untuk pembekuan berarti dari cair menjadi padat, itu sudah Anda tahu. Clear ya? Terus dari padat menjadi cair, Anda sudah tahu itu mencair atau di sini pencairan. Masa udah kuliah teknik mesin S1, calon insinyur ya, mesin, belajarnya sama. Terus ngapain kita bayar lebih mahal? Ya, kenapa ada tingkatan strata 1 kalau kita bahasannya masih kayak gitu? Nah, berarti akan ada upgrade, ya, ada peningkatan pemahaman lanjutan. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang sedang kita lakukan. Tapi saya perlu mengingatkan dulu nih, seperti ini nih, dasarnya dari sini. Oke, penguapan, ya, itu kalau bahasa eh, teknisnya lah, ya, itu artinya apa? Terevaporasi. Nah, gitu ya. Apa? Evaporasi. Bahasa kerennya. Ya. Jadi kalau Anda nanti membaca buku tentang zat cair terevaporasi, artinya berubah menjadi uap, penguapan. Oke, terus dari uap ataupun gas menjadi cair, pengembunan. Ya, pengembunan itu perubahan fasa dari uap menjadi cair. Bahasa tekniknya adalah kondensasi. Ingat ya, kondensasi. Alat untuk mengkondensasi namanya kondensor. Alat untuk mengevaporasi namanya evaporator. Clear ya? Jadi pengembunan itu nama lainnya adalah kondensasi. Oke, perubahan padat menjadi gas, sublimasi atau menyublim. Oke, nah, lalu gas menjadi padat, ada buku yang mengatakan penyubliman juga, penyubliman gas menjadi padat. Tapi ada buku juga yang menuliskan kristalisasi. Uap menjadi padat. Prosesnya pengkristalan atau kristalisasi. Clear ya? Lah, sehingga kita tahu proses perubahan fasa ini dari mana, Pak? Maka jawabannya adalah dari diagram fasa. Ya, oke, clear ya. Maka secara eh, alami, ya, wujud zat itu dibagi 3. Anda sudah tahu ya, sudah sempat kita bahas. Ya, ini Anda udah ingat kembali ya. Nanti kita upgrade. Oke, di sini ada solid. Solid itu padat. Maka ada program yang namanya SolidWorks. Ya, nah, Anda membuat rancangan dari benda padat yang diukir. Ya. Oke. Bapak bilang SolidWorks, Bapak bisa? Ya bisa. Saya punya sertifikasinya kok. Ya, punya sertifikasi SolidWorks resmi dari SolidWorks-nya. Ya, nah di situ. Jadi pede. Ingat, saya selalu menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Ya, jadi kalau belum, saya nggak akan sampaikan. Jadi enak, Mas. Ya, oke. Jadi di sini ada fasa solid itu padat. Anda kenal waktu SMA atau SMP. Liquid itu adalah cair. Vapor di sini adalah uap atau gas.
Oke, jadi di diagram fasa water ya H2O, tiga wujud atau tiga fasa awalnya adalah pada cair gas. Ya. Nah, jadi kalau nanti Anda baca buku termo ada kata solid, liquid, vapor, jangan bingung lagi. Bapak di sini ada triple point, ada critical point, ya. Terus ada SL, ada SV, ada LV. Ini apa ini, Pak? Nah, ini adalah peta Anda. Peta Anda untuk mengetahui batas-batas dari perubahan fasa yang terjadi. Nanti kita lihat videonya lebih jelas. Ya, intinya Anda ingat proses perubahan fasa pembeku, membeku, mencair dan lain sebagainya, ya. Anda ingat lagi ada solid, ada padat, ada cair, ada uap. Ya, sebelum nanti kita nonton videonya, ini ada SV. Apa itu, Pak? S itu adalah lambang dari daerah solid. Ya, V di sini adalah menunjukkan daerah vapor. Ya, anggap aja ini Malaysia, ini Indonesia. Ini garis apa, Pak? Ini perbatasan Malaysia dan Indonesia. Ini artinya garis batas antara fasa solid dan fasa vapor. Sama di sini. Ya, ini Malaysia yang solid, liquid ini Brunei Darussalam. Ya. Oke. Di sini ada garis batas. Ya, ada S itu solid, L itu liquid. Berarti ini garis perbatasan antara Malaysia dengan Brunei. Apa itu, Pak? Yaitu garis batas antara solid dan liquid. Nah, wujudnya apa, Pak, di garis batas ini? Nanti kita lihat di video. Ini wujudnya apa, Pak, di garis batas ini? Solid atau liquid? Ataupun di garis batas SV ini, ya, solid vapor ini. Ini wujud zatnya solid atau vapor, Pak? Ya, terus liquid sama vapor, ini ada garis batasnya juga. Garis, ya. Ingat definisi garis itu apa? Definisi garis itu adalah kumpulan titik yang menjadi satu. Nah, jadi garis itu dibentuk oleh titik-titik yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, itu dia. Karena kita belajar termo satu ini all about concept and definition, ya, maka namanya belajar konsep itu harus mendalam supaya kita ingat terus. Clear ya? Oke. Terus di sini Anda kenal lagi critical point. Terus ada triple point. Itu artinya apa? Oke, ya, nanti kita bahas satu-satu. Ya, ini memperkenalkan dulu. Intinya ini harus kita ketahui. Untuk apa? Agar kita bisa menyelesaikan analisis termodinamika kita. Tanpa Anda bisa mengetahui ya, evaluasi sifat, saya sampaikan, tidak mungkin Anda bisa menyelesaikan analisis termal, ya, ataupun lebih tepatnya analisis termodinamika. Nggak mungkin bisa. Ya, saya jamin 100%. Clear ya? Karena apa? Anda harus tahu, ya, ini fasa atau wujud zat yang sedang saya analisis ini padat, cair, atau gas. Kalau Anda tidak bisa mengevaluasi sifat, misalnya sistem Anda fasanya cair, tapi Anda menggunakan data zat padat, udah pasti salah. Ya, jadi Anda harus tahu. Jadi kita harus bisa membaca. Membaca apa? Membaca fasa yang terjadi pada sistem kita. Clear ya? Oke, kita nonton videonya aja deh sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Yang belum buat kopi dulu ya. Alhamdulillah.
Nanti akan saya kirimkan link YouTube-nya seperti biasa, ya, untuk bisa Anda pelajari tentunya. Oke, yuk kita nonton sebentar. Ya, sudah terlihat ya di layar laptop teman-teman. Oke, ini there are three phase of matter. Nah, ya, enak belajar. Di sini ada video. Oke, ini adalah H2O. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini S ya, ice ini. Artinya ketika H2O, water, ya, bahasa Indonesianya air. Kenapa saya tekankan bahasa Indonesianya air? Takutnya nanti Anda kepikirnya air itu udara. Ya, oke. Water di sini, kalau dia dalam fasa solid atau padat, dia dikatakan es. Ya, dia menjadi es. Oke. Ketika dia fasanya cair atau apa? Liquid ya, maka dia seperti air yang biasa kita gunakan untuk mandi atau untuk minum. Tetapi kalau air itu, water itu dalam fasa uap, ya seperti yang terlihat di video ini, maka itulah yang terjadi kalau Anda lagi memasak air. Ya, wah ini saya lagi ngajar gini, ada teman Anda yang masuk. Gimana saya admitnya? Ya, biarin aja. Oke. Ataupun Anda teringat dengan pembangkit listrik tenaga uap ataupun panas bumi ya. Panas bumi belum saya lihatkan videonya, tapi silahkan Anda lihat animasi atau sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi. Itu uap dari perut bumi yang digunakan. Nah, jadi uap inilah yang dimanfaatkan. Pertanyaan saya, kalau Anda dilempar ataupun saya dilempar dengan air ya dalam bentuk solid dan dalam bentuk liquid ya, misalnya Anda menjatuhkan es ya, air dalam fasa padat dari lantai 3 kena kepala saya, lalu Anda bawa air dalam fasa cair lalu dijatuhkan dari lantai 3 kena kepala saya. Pertanyaannya, efek ke kepala Pak Wahyu sama atau berbeda? Beda, Pak. Beda, Iya, Pak. beda, Pak. Beda, Pak. Sepakat ya, nggak ada debat ya di situ ya. Bentar, saya ngopi dulu. Maka kesimpulannya apa? Efek yang diterima oleh suatu sistem ya terhadap perubahan fasa itu juga berbeda. Dijamin kalau kena es dari lantai 3, benjol kepala Pak Wahyu ya. Tapi kalau dibanjur air dari lantai 3, adem. Ya paling cuma basah doang, nggak benjol. Maka di situ ada dampak yang berbeda. Nah, oleh sebab itu kita harus pastikan ya sistem kita ini fasanya apa. Karena akan memberikan dampak yang berbeda. Clear ya di situ. Oke, yuk kita lihat lanjutannya. Ini nanti saya translatekan bahasa Indonesia. Oke. Oke, apa yang terjadi di sini? Ya. Oke. Oke. Jika ya if we place ice cubes ya jika kita menempatkan ya kotak-kotak ataupun es batu yang berbentuk kotak ini ya ice cube ya di dalam suatu kontainer tertutup atau wadah tertutup di sini seperti ini ya dan apply heat from the bottom. Nah, dan kita memberikan di sini ya atau memasukkan panas ya dari bawah. A phase transition can be observed. Maka transisi perubahan fasa akan terjadi di situ. Ya, kita amati di sini. Logikanya, kalau ada es di sini, diberi panas di bawah. Oh, ini enak nih ya. Nah, ini nanti saya akan salin ke PowerPoint. Tapi videonya silahkan Anda melihat dulu. Oke.
Oke, maka di situ ya dia akan melakukan proses pencairan. Mencair ya. Terus ada padatannya, masih ada. Dan ada uapnya juga. Itu terjadi proses transisi. Seperti situ. Oke, maka sangat dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur. Nah, inilah diagram fasa air itu. Oke, kita lihat dari sini. Ya, apa ini Pak? Nah, Anda lihat, ini garis yang mulai naik. Ini artinya temperaturnya mulai naik. Ya, temperatur ke kanan semakin besar, tekanan ke atas semakin besar. P1, P1. Oke, nanti kita ketahui di sini fasanya apa. Ya, nah inilah proses terbentuknya diagram fasa. Oke, saya ingin lihatkan di sini. Lihat kursor mouse saya. Vapor, ice, water. Cair, padat, uap. Ya, artinya ini adalah proses transisi. Karena ada ketiga fasanya di sini. Ya, karena ketika proses ya pemanasan ini berlangsung, ya, maka es itu akan mencair dan ada sebagian yang menguap. Clear ya? Pada suatu saat nanti ya, es ini akan mencair seluruhnya. Tidak ada lagi fasa padat. Yang ada hanya fasa cair dengan fasa uap. Kalau panas diberikan terus-menerus, apa yang terjadi? Semuanya akan berubah menjadi uap. Kan seperti itu prosesnya. Kalau nggak percaya, gampang. Anda buat es batu, Anda rebus es batu itu di atas katel ataupun panci, terus kompornya Anda hidupkan. Maka lama-kelamaan, es yang ada di atas katel Anda ini lama-lama akan mencair. Ya, pakai logika. Ya. Lalu akan hilang, es itu akan mencair seluruhnya. Setelah itu, apa yang terjadi? Air itu akan menguap sedikit lebih sedikit sampai air di dalam panci Anda habis. Ya, kalau nggak percaya lakukan. Semua teman-teman yang lakukan pasti akan mengalami hal yang sama. Bedanya apa? Kalau di sini sistemnya tertutup, uapnya tidak keluar, tidak hilang, dia ditampung. Kalau Anda masak es gitu ya di atas katel, apa yang terjadi? Uapnya hilang ke lingkungan karena tidak ditutup seperti itu. Lah pertanyaannya, kalau hal tersebut ditutup, apa yang terjadi? Maka isi dari kontainer ini akan uap semuanya. Uapnya akan terjebak di dalam kontainer ini. Kontainer itu dalam bahasa Inggris itu adalah suatu wadah tertutup. Ya, kalau dalam buku termo, dalam buku energi ya, definisi kontainer itu bukan kontainer buat ngangkut barang di kapal ya, tapi adalah suatu sistem, suatu kotak yang tertutup. Oke, ya, supaya Anda ini terbiasa. Nanti ada video lanjutannya. Supaya kita sama-sama paham. Oke, apa di sini 100, di sini 1 atm? Anda pernah mendengar bahwa air akan mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Itu kurang tepat. Itu mungkin waktu Anda SMP atau SMA. Bahwa di sini ada namanya faktor tekanan. Maka saya bisa sampaikan di sini. Water, ya, air murni, ya, H2O. Ya, H2O itu artinya air murni. Ya, akan mendidih ya ataupun akan berubah fasa menjadi uap jika dikondisikan pada keadaan. Ingat, kita sudah belajar definisi state, tingkat keadaan. Ya, maka air itu akan mendidih pada tingkat keadaan temperatur 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jadi air itu akan mendidih pada 100 derajat Celcius, syaratnya apa? Kalau tekanannya 1 atmosfer.
Clear ya di situ. Oke, sama halnya dengan massa jenis air. Berapa massa jenis air? Anda selalu dikatakan 1000 kg per meter kubik. Anda lupa bahwa di situ sebetulnya ada syarat ketentuan berlaku. Anda bisa baca di buku Munson. Ya, bahwa air punya massa jenis 1000 kg per meter kubik jika tekanannya 1 atmosfer dan temperaturnya 4 derajat Celcius. Clear ya? Di situ. Sebetulnya itu adalah yang lebih detail. Kan Anda calon insinyur. Harus tahu yang detailnya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi ingat, segala sesuatu itu ada syarat ketentuannya biasanya. Oke. Ya, di sini lebih jelas lagi. Di sini ada ice, di sini ada water, di sini ini vapor ya. Melting, melting itu mencair. Ya, maka melting point itu adalah titik cair. Ya, freezing, freezing itu apa? Membeku atau pembekuan. Dari cair menjadi, ini hanya menjelaskan ya lebih detail. Oke. Nah, ini gas atau uap sekarang. Oke. Vaporization, condensation, ya, atau evaporation. Bahasa Indonesianya evaporasi, ya, penguapan. Condensation, kondensasi bahasa Indonesianya. Ya, dari video ini akan membantu visualisasi teman-teman. Oke. Nah, ini ice atau padat menjadi gas. Ya. Oke. Nah, jadi padat ke uap sublimasi bahasa Indonesia. Ya, gas ke padat kristalisasi. Ya. Oke. Nah, nanti di sini ya kita akan menggunakan grafik ini ya untuk mengetahui air itu pada temperatur misalnya pada tekanan tadi pada tekanan 1 atmosfer dia berubah menjadi uap pada 100 derajat Celcius. Pertanyaannya, kalau tekanannya 2 atmosfer, berapa titik didihnya? Kebalikannya, kalau tekanannya 0,5 atmosfer, berapa titik didihnya? Karena ingat, titik didih dari air akan dipengaruhi oleh tekanannya juga. Ya, setidaknya video ini memberikan visualisasi tentang perubahan perubahan fasa ya secara visual. Pak, ini artinya apa ini, Pak? T7 ya, maaf T7 P7. Nah, ini kayak diagram kartesian. Anda punya sumbu X T7. Anda punya sumbu Y P7. Ada titik perpotongannya. Ya, ada titik perpotongannya. Lah, ini adalah titik fasa air Anda. Kalau misalnya Anda punya nilai T7. Ya, temperaturnya misalnya di sini 20 nih misalnya. Tekanannya di sini misalnya 1,2 atmosfer. Maka fasa air pada temperatur 20 derajat Celcius dan tekanan 1,2 atmosfer, fasanya apa? Oh, titik pertemuannya di mana? Titik potongnya. Oh, di ice, di padat. Maka fasanya fasa padat. Nah, berarti tergantung perpotongan antara temperatur dan tekanan. Ya, seperti itu. Oke, nanti Anda bisa lihat latihan-latihannya. Nah, sama di sini. Misalnya, Anda punya data T6 dan P6 berpotongan di titik ini. Maka fasanya apa nih, Mas? Fasanya adalah water, berarti fasanya cair. Ya, saya rasa clear. Jadi, diagram fasa di sini fungsinya untuk mengetahui ya fasa suatu zat, ya. Jelas di situ.
Oke, next. Kita lihat video yang lainnya supaya Anda lebih paham. Kita lihat ada video apa yang sudah saya siapkan. Nah, kalau yang ini akan memberikan gambaran yang utuh. Sayangnya kok saya cari yang bahasa Indonesia kok nggak ada ya. Sorry. Oke, sudah terlihat ya di layar teman-teman. Nah, ini resolusinya, wah 240, paling tinggi. Nggak ada yang paling besar lagi. Oke, ini sama saja ya. Oke, tapi visualisasi yang penting tuh apa di sini? Ya, saya akan lanjut saja. Di sini akan terlihat tuh. Ini fasa apa? Kalau ikatan molekulnya rapat seperti ini. Ini adalah fasa padat. Nah, tuh. Ya. Nah, jadi ikatan molekulnya sangat rapat. Di solid. Coba kita lihat yang di fasa selanjutnya. Liquid, cair. Nah, ikatannya mulai renggang. Nah, terbayang ya? Nah, kalau gas atau uap, wah makin renggang lagi. Anda sudah tahu ini. Ya, Anda sudah bisa, oh kalau padat tuh rapat gitu, cair itu agak renggang, apalagi gas atau uap, renggang banget. Kalau, saya pause lagi. Bagaimana Pak kalau di daerah perbatasan tadi ya, antara solid atau padat dengan liquid atau cair? Apa yang terjadi di situ, di titik ini? Sudah terjawab di video ini. Maka pada garis batas antara padat dan cair ataupun solid dan liquid, ya, pertanyaannya tadi wujudnya apa? Wujudnya adalah padat dan cair. Jadi sebagian padat, sebagian cair tuh. Jadi di situ terdapat dua fasa. Ya, jadi padat dan cair menjadi satu di titik perbatasan itu. Lebih jelas ya dibandingin seputar kata-kata. Itulah fungsi visualisasi. Oke Pak, bagaimana dengan garis batas antara cair dan gas atau cair dan uap? Nah, ini berarti garis batas antara cair dan uap. Kita lihat di situ. Oh, fasanya sebagian cair, sebagian uap. Yang bawah ini cair, yang atas uap. Berarti di situ campuran cair dan uap. Nah, seperti itu. Bagaimana Pak kalau padat dan uap? Nah, yang padat yang bawah, yang uap yang atas. Clear ya? Nah, lalu ada lagi critical point nantinya. Ya, oke, saya masuk ke triple point dulu. Oke, bagaimana Pak fasa di triple point sini? Ya, triple point itu berarti triple itu 3, point itu titik. Berarti sudah terbayang oleh Anda, berarti di situ 3 fasa menjadi satu. Ya, ini padat. Oke. Nah, itu. Oke, tunggu dulu. Oke, sebentar. Nah, jadi di titik triple point itu ada 3 fasa yang menjadi satu. Oke, jadi di triple point itu ada fasa padat, fasa cair, dan fasa uap. Ya, jadi ada 3 buah fasa di situ. Ini hanya kesimpulan saja ya. Oke. Nah, oke. Oke. Kita fokus di
Sini dulu. Ya. Seri. Jadi itu titik-titik ini ya terlihat jenis-jenis fasanya ya. Nah, jadi kalau di triple point ini ya ada 3 fasa yang menjadi satu. Clear ya. Pak, bagaimana kalau di critical point di atas? Ya. Oke, critical point ini fasa apa? Fasa uap. Ya, ini fasa cair. Maka di critical point ini isinya apa, Pak? Ya fasa cair dan fasa uap pada titik yang kritis. Ya. Oke. Nah, Anda bisa lihat situ, dia menjadi satu. Ya, ini di critical point. Oke. Ya, untuk triple point di situ. Oke, gabungan dari padat ya. Nah, di sini ya, padat dan cair seperti ini ya. Nah, di sini cair ya, full cair. Oke. Berarti kalau yang triple point, oke, saya belum lihat, belum ketemu ini. Nah, ini padat dengan uap ya. Oke, berarti kalau triple point, nah ini padat, cair sama uap ya. Ada gambar satunya lagi. Kalau yang pas di triple point-nya. Berarti ada 3 fasa yang menjadi satu. Ya, nanti silahkan Anda lihat sendiri ya, seperti itu. Hmm. Oke, ya itulah kurang lebih ya gambaran dari perubahan fasa yang terjadi pada air. Oke, apa yang perlu kita pahami lebih lanjut ya? Oke, di sini. Oke, nah, di sini ada namanya zat murni, ya. Jadi air, ya, ketika dia berada pada fasa padat, cair ataupun uap, unsur kimianya tidak berubah, yaitu tetap sama-sama H2O. Jadi ketika dia padat jadi es ya, dia strukturnya H2O. Ya, ketika dia jadi air biasa yang kita gunakan mandi atau kita gunakan untuk minum, ya dia tetap H2O. Ya, ketika dia berubah jadi uap, kimianya berubah nggak? Enggak, dia tetap H2O. Ya, berarti itulah yang dikatakan zat murni. Sehingga di sini dikatakan zat murni adalah zat seragam dan tidak ada efek reaksi campuran. Jadi, mau dia berbentuk padat, cair, ataupun uap, dia sama-sama unsur kimianya tetap sama-sama H2O. Tidak ada campurannya. Clear ya? Seperti itu. Oke, sekarang kita sudah tahu ya dan ilustrasi dari perubahan fasa dan fungsi dari diagram fasa tersebut. Oke, ya. Jadi yang tadi ini sudah kita lihat di video ya. Seperti itu. Jadi nanti tidak ada kebingungan lagi ya seperti itu dalam membahas
uh, valuasi value ya, value atau nilai dari nilai dari sifat-sifat ya, ataupun perubahan dari suatu zat. Oke. Pak, bagaimana kalau tadi ada amonia? Berarti kita menggunakan diagram fasa amonia. Ya, Pak, bagaimana kalau zatnya zat yang lain, Pak? Misalnya H2SO4 misalnya, asam sulfat. Ya, kita menggunakan diagram fasa H2SO4. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kualitas uap ataupun kemurnian uap. Simbolnya adalah X kecil. Ya, X kecil. Jadi X kecil ini disebut kemurnian uap atau kualitas uap. Bagaimana Pak mendapatkan kualitas uap dari suatu sistem? Maka Anda membagi massa uap ya dengan total massa yang ada di sistem tersebut. Nah, jadi kita ingin mengetahui kandungan uap ya di mana di sistem tersebut. Misalnya uapnya 50 kg misalnya. Massa totalnya 100 kg. Ya, berarti kualitas uapnya berapa? 50%. Oke, kita kasih contoh lain. Total uapnya misalnya 40 kg. Ya, di sistem Anda itu uapnya 40 kg. Massa totalnya, massa total itu apa? Massa uap ditambah massa cair. Oke. Massa totalnya 100 kg. Sama, supaya gampang hitungnya. Berarti kualitas uapnya berapa? 40 kg. Jadi, kualitas uap sangat berpengaruh ya, atau terpengaruhi nilainya dari jumlah uap yang ada. Kalau uapnya 90 kg, Pak, massa totalnya 100 kg, berarti kualitas uapnya berapa? 90%. Ya, seperti itu. Jadi, 90% dari sistem Anda itu isinya adalah uap. Oke, jadi, di sini kemurnian ataupun kualitas uap adalah menunjukkan jumlah uap yang terkandung dari suatu sistem. Ya, nanti kita langsung ke latihan soal. Oke. Alhamdulillah. Oke, jadi Anda sudah tahu nih perubahan-perubahan fasa uapnya. Oke, lalu dan Anda juga sudah tahu ya dasar dari kualitas uap. Nah, nanti tinggal latihan soalnya. Nah, tadi di sini ya, untuk air ada namanya critical point ya. Critical point itu tadi Anda bisa lihat dia itu terjadi pada temperatur berapa dan tekanan berapa. Gitu ya. Maka di sini bisa Anda lihat bahwa ya, critical point terjadi pada temperatur 647,3 Kelvin dan tekanan 22 megapascal. Besar sekali. Nah, jadi tadi critical point pada air ya, pada water itu terjadi ketika temperatur air itu berada pada 647,3 Kelvin ya, dan tekanan 22,09 megapascal. Clear ya? Nah, berarti ini syarat ketentuannya. Oke, ya, nanti video itu bisa Anda lihat lagi. Oke, bagaimana Pak dengan titik triple? Nah, ya, tadi ada titik triple. Titik di mana terjadi 3 buah bentuk fasa di situ.
menjadi satu. Padat, cair, dan uap menjadi satu. Syarat ketentuannya apa? Sama kalau kita beli paket begadang. Dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi misalnya. Berarti di luar jam tersebut tidak bisa digunakan paket begadang kita. Itu syarat ketentuan. Maka kapan terjadi triple point pada water, pada air? Yaitu pada saat temperaturnya 273,16 Kelvin, ya, ini hampir 0 derajat Celcius ya, dan P triple, tekanannya 0,6113 kilopascal. Clear ya? Nah, di sini sudah jelas. Jadi kalau Anda ditanya sekarang kapan air berada pada kondisi 3 buah zat menjadi satu, 3 buah fasa menjadi satu, yaitu pada tekanan 0,6113 kilopascal dan temperatur 273,16. Kalau ditanya kapan critical point pada air terjadi, yaitu pada temperatur 647,3 Kelvin dan tekanan 22 megapascal. Begitu. Ya, jadi ini adalah syarat-syarat ketentuan berlaku. Ya, yang harus Anda ingat. Paket begadang aja ada syarat dan ketentuan. Ya, apalagi diagram fasa. Oke. Nah, di sini juga ada penjelasan lainnya. Ya. Oke. Apa definisi garis atau titik triple di sini? Ya. Kondisi di mana 3 fasa berada bersamaan. Artinya 3 fasa menjadi satu. Jadi ada 3 buah fasa pada titik triple itu. Oke, kalau 2 fasa Pak, ya pada titik atau garis itu hanya terdapat 2 fasa. Tadi contohnya, bisa cair dengan uap, bisa padat dengan uap, ya seperti itu. Oke, titik kritis. Nah, apa definisi titik kritis itu? Titik di mana garis cair jenuh dan uap jenuh itu bertemu. Ya, jadi titik kritis itu tadi terjadi saat kapan, Pak? Pada saat garis cair jenuh dan uap jenuh itu bertemu. Ya, oke. Nanti di contoh soal akan lebih jelas. Ya, sangat jelas sekali. Nanti saya berikan poin-poinnya. Ya, oke. Nah, Pak, kalau garis jenuh atau garis saturated, garis di mana fasa mulai atau berhenti berubah. Ya, jadi jenuh itu tadi definisinya apa? Sudah mengalami proses. Ya. Oke. Bisa proses itu baru dimulai ataupun sudah berakhir. Ya. Nah, jadi garis jenuh itu garis di mana wujud suatu zat atau fasa suatu zat mulai berubah atau berhenti berubah. Ya, dia bisa waktu mulai berubah atau proses berubah. Nah, itu disebut garis jenuh. Oke, sekarang Anda sudah dapat definisi dari triple point, saturated line, ya garis jenuh, terus kubah uap, terus titik, ya, dan syarat-syaratnya juga sudah Anda pahami. Lalu Anda juga sudah tahu kualitas uap atau kemurnian uap, ya seperti itu. Bahwa jumlah uap yang terkandung dalam suatu sistem. Semakin besar uapnya, maka kualitas uapnya semakin tinggi. Persamaannya adalah massa uap dibagi massa total. Massa total itu massa apa, Pak? Massa cair ditambah massa uap. Oh, ya. Nanti di sini ada namanya superheated. Tadi ada tabel superheated. Ya. Oke, superheated itu adalah kondisi super panas atau super critical. Ya, di sini syaratnya temperatur gas lebih besar dari temperatur jenuh. Anda terima dulu, nanti akan dijelaskan di soal. Ya, pada kondisi ini proses penguapan atau kondensasi, ya, serta istilah cair atau uap tidak relevan, akan tetapi umumnya digunakan istilah cair bila T kurang dari TC. Bingung? Iya, bingung. Padahal sederhana. Nanti dicontoh soal akan lebih jelas. Ya, nah, di sini Anda bisa lihat
sifat-sifat zat pada tabel ya di appendix ya. Appendix ini adalah semacam kumpulan tabel. Kalau Anda ingin melihat sifat-sifat H2O, tabelnya A2 sampai A6. Kalau Anda ingin melihat sifat-sifat refrigeran tipe 22, menggunakan tabel A7 sampai A9. Kalau mau amoniak, A13 sampai A15. Ya. Refrigeran propana, A16 sampai dengan A18. Maksudnya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengetahui sifat-sifat yang ada pada termodinamika, kita membutuhkan bantuan tabel. Karena apa? Kita tidak bisa menghafal semua nilai yang ada di tabel tersebut. Makanya kita gunakan bantuan dari tabel. Clear ya? Oke. Sip, kita masuk ke latihan soal dulu. Ini siapa ini? Baru masuk. Saya deh. Udah jam 9 baru masuk. Ya. Tolong ya kalau kuliah ya dikondisikan ya sinyalnya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi ya saya cuma bisa menyampaikan hal itu. Tolong dikondisikan. Ya, jangan misalnya sudah kita mulai misalnya jam 8.15 gitu ya. Baru masuk jam 9.30. Ya, gitu. Jadi online itu sebetulnya memberikan kemudahan sebetulnya. Tapi ya kita kan nggak tahu kondisi sinyal masing-masing ya, isi dompet masing-masing. Bisa aja keluar masuk sinyal. Tapi makanya saya sampaikan tolong dikondisikan. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ya. Oh ya, saya belum scan dari yang bahasa Indonesia ya. Kita gunakan yang bahasa Inggris saja. Ya, sekali-kali pakai yang bahasa Inggris. Selama ini kan bahasa Indonesia terus. Oke. Kita gunakan contoh soal yang bahasa Inggris. Nah, ini sama saja ya, seperti di penjelasan tadi, ya, cuman disederhanakan. Contoh soalnya yang mana, Pak? Nah, oke, yuk kita lihat. Nah, ini kualitas uap ya, tadi yang kita sudah bahas. Saya besarkan. Ya, M vapor dibagi M liquid ditambah M vapor. Ya, seperti itu. Clear ya? Tidak ada perbedaan ya di situ. Oke. Kita ke 3.2 yang agak susah sedikit. Kalau 3.1 tadi gampang. Ya. Ini kalau nggak salah saya juga punya Excel-nya di kuliah sebelumnya. Ya. Nah, tapi silahkan Anda coba mengerjakan dulu. Ya. Oke, heating water at constant volume. Ya, memanaskan air pada atau di ya volume yang konstan. Oke. Kita lihat sistem ini. Ya, di sini ada kontainer, ada wadah. Ya, volumenya 0,5 meter kubik. Oke. Nah, di sini ada hot plate. Hot plate itu ya kalau Anda makan gitu ya, iga bakar ataupun yang berkuah-kuah gitu ya. Ya, artinya di bawah itu ada sumber panasnya. Gitu. Kalau Anda makan di Don't Worry misalnya ya, makan sabu-sabu gitu ya. Gitu. Itu ada kompornya. Jadi hot plate di sini dianggap sebagai sumber panas. Nah, kenapa disebut memanaskan dengan volume konstan? Ya, tolong perhatikan di sini.
Maka di sini wadah yang 0,5 meter kubik ini, ya, wadah yang 0,5 meter kubik ini itu tidak berubah-ubah, tetap 0,5 meter kubik. Ya, jadi anggap aja suatu wadah tabung, ya, besarnya 0,5 meter kubik. Ketika di situ terjadi proses pemanasan, apakah dia berubah bentuknya atau menjadi membesar atau mengecil? Tidak. Contohnya kalau Anda memasak air di atas katel atau panci. Ketika Anda memanaskan air, panci Anda jadi membesar 2 kalinya enggak? Tidak. Tetap. Nah, ini adalah suatu wadah. Anggap saja seperti itu. Kalau Anda lagi goreng pakai wajan, setelah Anda pakai, tiba-tiba wajan Anda jadi lebih besar 2 kalinya. Wah, enak banget. Tukang katel nggak laku nanti. Ya, tidak. Ternyata volumenya tetap. Jadi di sini wadah, ya, yang digunakan oleh sistem Anda konstan. Jadi kita memanaskan pada volume konstan, maksudnya volume apa teman-teman? Volume wadah sistemnya. Clear ya? Nah, gitu. Berapa tekanannya di situ? P1 1 bar. X1. Nah, X1 itu apa? Kualitas uap. Ya. 0,5 itu berapa persen? 50%. Jadi uapnya 50%. Jadi ada uap sebesar 50% di dalam wadah ini. Ya. Nah, terus P2. P2 1,5 bar. Clear ya? P2 1,5 bar. X2-nya berapa, Pak? Oh, belum kita ketahui. Itu mungkin yang kita cari. Nah, terus X3. X3 itu 1. Apa arti X3 di sini, kawan? Kualitas uapnya 1, yaitu 100%. Berarti kalau kualitas uapnya 100%, di sistem Anda isinya uap semua atau bukan? Ya, uap semua. Tadi kita sudah dapat penjelasan, Anda bisa buka di slide yang sudah saya share berminggu-minggu lalu, bahwa kualitas uap itu menunjukkan jumlah uap yang terkandung di dalam suatu sistem. Jadi kalau kualitas uapnya 100%, artinya semuanya fasanya ya. Nah, jadi ini data-data yang diketahui, volumenya 0,5 meter kubik, ya. P1, X1, P2, X3 diketahui. Ya, ini adalah diagramnya sebelah sini. Ya, T itu adalah temperatur. V di sini adalah volume. Ya, apa sih Pak yang diminta dari data-data yang diketahui ini? Nah, konsentrasi. Kalau kita ketemu langsung, biasanya saya jabarkan di papan tulis. Karena kita di sini online. Oke, akan saya nanti pindahkan. Ya, saya akan pindahkan ke PowerPoint nantinya. Supaya Anda jelas. Nanti Anda tinggal bilang oh gitu ya. Oke. Kita lihat dulu. Find. Nah, find itu bukan baik ya. Tentukanlah atau temukanlah ya. Indicate the initial and final states on a TV diagram and determine at each state the temperature and the mass of water vapor present. Also, if heating continues, determine the pressure when the container holds only saturated vapor. Oke. Ya. Oke. Di sini ya, Anda diminta untuk determine, temukanlah ya, the temperature in degree Celsius at state 1 and state 2. Berapa temperatur ya di state 1 dan state 2 dalam derajat Celcius. Maka Anda diminta untuk mengetahui berapa temperatur 1 di sini. Ya, berapa temperatur 2 di sini. Ya, bayangkan teman Anda yang nggak kuliah nih hari ini. Ya.
dia tidak mendapatkan pemahaman ini, tidak melihat video yang sudah kita bahas tadi. Kira-kira rugi nggak? Saya yakin rugi. Ya, karena belum tentu. Ya, artinya yang lainnya nanti bisa memberikan pemahaman seperti itu. Makanya tolong kalau Anda kuliah apapun, tolong. Semalas apapun Anda, tolong hadir. Ya, karena Anda udah bayar pakai duit. Ya, jangan kalah oleh rasa malas kita. Ya, oke, jadi ditanyakan berapa nih temperatur di sini? Gimana cara nyarinya? Ya, ini Anda cari atau tanya orang keliling-keliling BIP belum tentu bisa. Inilah kenapa Anda punya kesempatan kuliah. Anda datang di Trans Studio situ, Trans Mall. Belum tentu. Ya, seperti itu. Maka yuk, ketika Anda kuliah, mata kuliah apapun tolong konsentrasi. Ya. Oke. Itu yang belum di-mute, tolong di-mute dong. Oke. Itu yang belum di-mute itu siapa? Ya. Oke, kepencet mungkin. Ya. Oke. Itu yang pertanyaan pertama. Terus kedua, ya, the mass of vapor present at state 1 and 2 in kilogram. Ya, berarti ditanya di sini, ya, massa dari uap yang berada pada kondisi 1 dan kondisi 2 dalam kilogram. Ya, terus yang ketiga, if heating continues, jika proses pemanasan dilanjutkan, ya, determine, ya, temukanlah, kayak gitu ya, atau hitunglah, ya, the pressure, ya, tekanan dalam bar, dalam satuan bar, when the container holds only saturated vapor. Ya, nah, di sini ada ketentuannya ketika, ya, kontainer tersebut, ya, kontainer yang menjadi sistem Anda itu ditahan fasanya, holds only, hanya sampai di sini saturated, ya, sampai saturated vapor. Maka titik 3 ini berapa tekanannya? Oke, yuk kita bahas. Nah, ini bagusnya Moran itu, ya, kita bisa banyak ya belajar di sini. Oke, saya akan baiklah, saya akan berikan di sini. Saya akan tunjukkan. Sebentar. Nah, ini yang akan saya sampaikan nggak ada di buku, ya. Boleh Anda cek. Ini pakai trik, ya, trik, tapi saya jamin, ya, betul, ya, dunia akhirat, ya. Gitu. Itulah makanya. Jadi gini, Mas, ya, teman-teman, kita saling respect, kita saling menghargai, ya, seperti itu. Saya menghargai teman-teman, ya, insya Allah, ya. Saya tidak berharap Anda menghargai saya atau apa, enggak. Tapi yang penting selama kuliah serius, itu saja. Ya, nanti di luar ketemu rek polontong, rek balaga, tenanaun. Nggak ada masalah buat saya. Ya, tapi selama kuliah kita serius. Gitu. Oke, jadi di sini akan saya sampaikan, ya, pembagian fasa-fasa yang terjadi. Oke, sudah terlihat ya? Oke, saya kasih titik. Nah, ini titik warna hitam. Oke, saya kasih warna hitam.
Oke, ya. Terus saya kasih garis putus-putus di sini. Ini artinya apa ini, Pak? Bingung, ya. Nah, jadi Anda tidak perlu membaca 5 sampai 10 buku untuk mendapatkan pemahaman ini. Tinggal datang kuliah. Ya, seperti itu. Enak ya, tinggal datang kuliah. Gitu. Nah, tapi saya harap ya teman-teman belajar ya dengan baik buat ya kebaikan teman-teman. Saya kasih di sini. Ya, set. Oke. Ya, terus saya kasih di sini pagi. Nah, saya kasih warna hitam aja deh. Ini penting. Ya, oke. Saya kasih lagi di sini. Ini apa sih, Pak? Saya kasih A, B, T. Ah, mau jelasin apa ini Pak Wahyu? Ya, saya selalu bilang, kerjakan kerjaan dengan rapi. Ya, maka saya juga harus rapi. Ya, oke. Saya pakai tanda panah dulu. Jadi kalau Anda menemukan hal seperti ini, saya pakai warna kuning aja supaya kontras. Oh, oranye aja deh, kalau kuning dikira Golkar nanti. Ya, kalau oranye kan nggak ada ya, partai warna oranye, nggak tahu saya. Oke. Oke, ini apa Pak namanya? Oke, tolong perhatikan. Yang saya tunjuk pakai panah warna oranye. Set, itu apa? Itu namanya kubah uap. Apa? Kubah uap. Apa arti kubah uap? Ini kalau Anda baca buku ada. Kubah uap adalah suatu kubah ya, yang dibentuk oleh garis cair jenuh dan garis uap jenuh. Saya ulangi sekali lagi. Perhatikan arah panah oranye ini. Set. Itu artinya kubah uap. Kubah uap itu apa? Kubah yang dibentuk oleh garis cair jenuh dan garis uap jenuh. Sekarang timbul pertanyaan, mana garis cair jenuh, mana yang garis uap jenuh? Maka garis yang sebelah kiri titik kritis itu adalah cair jenuh. Mana Pak? Nih, yang ini. Ya, garis ini. Oke, itu adalah garis cair jenuh. Tolong perhatikan, ini sangat jelas. Terus garis uap jenuh yang mana, Pak? Sebelah kanan titik kritis. Ini. Oh, berarti sudah sudah ketahuan ini apa? Titik kritis. Critical point. Sehingga critical point bisa disebut juga titik yang memisahkan garis cair jenuh dengan garis uap jenuh. Clear ya? Jadi yang memisahkan garis cair jenuh dan uap jenuh apa? Titik kritis. Syarat titik kritis tadi apa? Temperaturnya sekian, tekanannya sekian. Sudah dilihat, ada videonya, ada visualisasinya, ada penjelasannya. Sekarang kita pakai di sini. Clear ya? Titik kritis adalah titik yang memisahkan antara garis cair jenuh dan uap jenuh. Cair jenuh yang mana Pak? Ingat, garisnya ya. Cair jenuh. Garisnya ini apa? Uap jenuh. Oke, pertanyaan saya punya titik lagi. Warnanya warna biru di sini. Ini aja lah. Oke. Titik biru ini, saya mau tanya, fasanya apa? Cair jenuh, betul. Terus saya mau geser. Ada titik di sini, Pak. Misalnya di sini. Bebas. Kasih warna yang kuning. Di titik, maaf, titik kuning ini, fasanya apa? Wujudnya apa? Cair jenuh. Loh, kok cair jenuh juga, Pak? Kan beda ketinggiannya, temperaturnya berbeda. Nggak usah ragu. Berarti kesimpulannya apa? Selama dia berada pada
pada garis cair jenuh, maka fasanya pasti cair jenuh. Walaupun temperaturnya berbeda, boleh teman-teman lihat di sini. Ya, tuh. Pak, misalnya di sini, Pak, di bawah sini, Pak. Ekstrim nih di sini. Di sini. Nah, saya kasih dark blue. Nah, ini fasanya apa, Pak, di titik biru dongker ini, di biru dark blue ini? Fasanya wujudnya cair jenuh. Oh, berarti kita bisa tarik kesimpulan. Selama titik itu berada pada garis cair jenuh, maka fasanya apa? Cair jenuh. Nggak peduli dia di posisi atas atau bawah. Nggak peduli. Selama dia berada pada garis cair jenuh. Oh, tadi Pak Wahyu sampaikan bahwa definisi dari garis adalah kumpulan titik-titik yang menjadi satu. Gitu kalau belajar. Konsepnya itu. Ya, nah, berarti Pak kalau di ujung sini Pak, saya kasih warna yang lain. Warna apa? Oh, warna merah. Nah, di sini dia berada pada garis cair jenuh nggak? Iya Pak, ya berarti fasanya cair jenuh. Oke, clear. Saya rasa bisa difahami. Ya, oke. Sekarang Pak, di sebelah kanan ini garis apa? Uap jenuh. Ini garis apa sebelah kiri? Cair jenuh. Kita lihat di sini Pak. Udah nggak usah debat ya, no debat. Uap jenuh. Kenapa? Karena dia berada pada garis uap jenuh. Oke, silahkan Anda mau baca buku termo apapun, versi apapun, asalkan bukan versi abal-abal ya, pasti akan menjelaskan hal yang sama. Oke Pak, misalnya di sini, yang dark blue-nya di sini. Ya, oke. Di sini Pak, pindahin sini. Lama dia berada pada garis uap jenuh, maka fasanya uap jenuh. Clear ya? Nah, sekarang Anda tahu setelah lulus SMP SMA, ada fasa yang namanya cair jenuh dan uap jenuh. Clear ya? Oke, yuk. Terus Pak Wahyu tulis ABC. Itu apa, Pak? Nah, ini ada garis putus-putus. Ini pembatas biasanya. Ya, saya ingin tunjukkan bahwa yang A ini, yang sebelah kiri, nah, ini garis apa? Cair jenuh. Dibatasi oleh titik kritis ini. Maka daerah yang berada di sebelah kiri titik kritis dan garis cair jenuh, fasanya apa? Cair. Jadi titik A ini fasanya apa? Cair. Oke, kita ke C dulu. Apa ini C ini, Pak? C ini adalah daerah di sebelah kanan uap jenuh. Ya, atau di sebelah kanan titik kritis. Berarti fasanya yang C disebut fasa apa? Superheated vapor. Apa itu tadi? Oh, uap super panas. Ya. Oh, di sini daerahnya. Ya, uap super panas. Sudah ya, ingat-ingat aja ya. Saya tuliskan. Ya, Pak, berarti kalau ada titik nih, misalnya nih, saya punya titik di sini. Nih, titik ini. Pokoknya dia berada di sebelah kanan garis uap jenuh dan berada di sebelah kanan titik kritis. Saya kasih warna apa, Pak? Abu-abu aja dah. Nah, ini. Apa di sini? Ini fasanya apa? Uap super panas. Pak, saya nggak mau di situ, Pak. Saya mau deket-deket aja, ah. Misalnya di sini. Nah, fasanya apa di sini? Uap super panas. Jangan ragu. Pak, saya mau di sini aja, Pak. Di bawah aja, nyempil. Kayak nonton bioskop pojok. Nah, di sini. Fasanya apa? Uap super panas. Jangan ragu. Pak, saya mau di sini nih, Pak. Selama dia di sebelah kanan. Artinya dia tidak menyentuh ya, tidak menyentuh garis uap jenuhnya. Dia berada di luar garis uap jenuhnya. Pak, saya mau di ujung sini nih, Pak. Nih, di sini. Uap super panas. Ya, itu konsep. Sama halnya ya dengan yang di titik A atau daerah A lebih tepatnya. Ya bebas. Ya,
Misalnya saya ambil warna yang berbeda. Ini yang harus Anda ingat. Coba bayangkan teman Anda yang nggak hadir kuliah ya. Saya sedih ya. Ya, sini. Nah, di sini fasanya apa? Cair. Pak, di sini Pak. Cair. Di sini. Cair juga. Mau di sini Pak, dekat-dekat sini. Cair selama dia berada di sebelah kiri atau di luar garis cair jenuh. Oke, clear? Ya. Lalu satu lagi, ya. Satu lagi adalah B. B berada di antara garis cair jenuh dan garis uap jenuh. Ya, berarti B ini fasanya apa? Fasa mix, artinya campuran. Ya, jadi B ini adalah fasa campuran. Apa definisi fasa campuran di sini? Dilihat dari grafis. Jika B, ya, jika daerah B ini atau titik, ya, berada di antara apa? Di antara garis cair jenuh dan garis uap jenuh. Di antaranya. Berarti kalau di antaranya boleh menyinggung tidak? Tidak boleh. Ya, ingat, ini konsep dan definisi. Jadi di mana Pak posisinya? Yuk kita lihat, kita contohkan. Kita sambil mengerjakan soal, sesuai nggak konsep ini? Nanti ketika kita aplikasikan, sesuai nggak? Kalau yang selama ini saya lakukan, alhamdulillah, konsisten. Ya, seperti itu. Nah, enak ya. Nah, beginilah belajar termo itu asik. Lihat bulat gitu ya. Nah, gitu. Oke, sekarang kita lihat. Misalnya di sini Pak, fasanya apa? Campuran. Di sini, asalkan nggak menyentuh. Karena definisinya di antara. Campuran. Oke, kalau di sini Pak, ya campuran juga kawan. Clear ya? Ya, sip. Bisa difahami ya? Oke, semakin kanan kualitas uapnya semakin tinggi. Maksudnya gimana, Pak? Yuk, kita lihat. Kita kasih garis panah. Nah, di antaranya ya. Sini, gini. Ya, nah, seperti ini. Saya ganti warna yang berbeda. Warna hijau, akan pakai warna hijau. Oke, berarti semakin ke kanan, kualitas uapnya semakin besar. Jadi, ini bukan gambar pemandangan yang Anda lihat di sini ini, ya. Teman-teman bisa lihat di sini itu bukan gambar pemandangan ya. Itu memiliki arti yang kompleks. Oke, coba lihat. Nah, coba Anda lihat tuh. Awalnya kan seperti ini. Bersih seperti ini. Tidak ada keterangan apapun. Maka tadi saya berikan daerah A, daerah B, ya titik-titik itu supaya Anda paham. Ini adalah peta Anda. Ya, jadi awalnya kan bentuknya seperti ini, tidak ada penjelasan apapun. Nah, arti dari gambar ini adalah yang saya jelaskan di sini. Ya, nah, maka ketika Anda konsentrasi dan tadi mencoba memahami, saya berharap teman-teman paham dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa nganggap itu jariah saya. Ya, karena saya jujur tidak jadi dosen ini gak hanya mengejar gaji, jujur. Kalau enggak ngapain saya keluar dari perusahaan dulu. Gajinya lebih gede, 5 kali lebih gede. Ya, gitu. Clear ya? Jadi jangan samakan karakter dosen yang lulus S1, kuliah S2 gitu ya. Saya 8 tahun di luar sana. Clear ya? Gitu. Nah, jadi saya berharap sekali ya Anda bisa lihat kita kuliah udah 6 kali. Pernah saya letoy? Enggak. Padahal tadi malam kita kuliah sampai jam 11 malam. Ya, sama anak-anak reguler sore. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi saya benar-benar berharap teman-teman bisa paham. Jujur. Ya, oke. Kita balik lagi ke sini. Maka di sini Anda teman-teman bisa lihat bahwa garis ini, ya, garis ini menunjukkan
kualitas uap juga ternyata. Ini garis apa? Cair jenuh. Ini garis uap jenuh. Artinya dari cair menuju uap. Artinya semakin kanan, semakin besar kualitas uapnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi arah panah hijau ini menunjukkan semakin ke kanan, artinya semakin menuju arah uap jenuh, maka kualitas uapnya semakin besar. Dari cair menuju uap. Clear ya teman ya? Gitu. Oke, apalagi Pak yang perlu kami ketahui dari gambar pemandangan ini Pak? Satu lagi terakhir. Apa itu? Adalah garis satu bar ini. Garis 1,5 bar ini. Ya, itu yang perlu. Ini penting. Ya, oke. Sebelum saya bahas itu, merupakan bahasan yang terakhir. Ya, saya mau tanya, kalau titik satu ini, di sini ajalah, sesuai dengan konsep yang kita pahami tadi, titik satu sini fasanya apa, Mas? Wah, sesuai pemahaman. Kita no debat di sini. Campuran. Titik dua, campuran atau uap jenuh, uap super panas, cair, dua campuran. Titik tiga, wah ini nih garis uap jenuh. Apa ini fasanya di sini, Pak? Ini fasa uap jenuh. Ya, nah, kalau kita tidak tahu daerah-daerah yang tadi sudah kita bahas, kira-kira bisa menyelesaikan tidak? Enggak mungkin. Anda nggak tahu di sini fasanya apa. Karena tadi ada tabel ya. Tabel itu adalah tabel sifat. Kalau kita tidak tahu jenis fasanya, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Ya, oke. Ini disebut garis tekanan konstan. Berapa bar? Nah, di sini ada keterangan garis tekanan konstan 1 bar. Oke, yang atas, Pak. Garis tekanan 1,5 bar. Yang ketiga, garis tekanan P3. Karena yang 3 belum diketahui nih tekanannya berapa. Ya, nanti kita cari. Nah, jadi ini adalah garis apa? Garis tekanan konstan. Maksudnya gimana, Pak? Kasih contoh dong, Pak. Oke, kita kasih contoh. Kasih titik-titik lagi. Ini, kawan. Nah, sekarang kita bermain di garis tekanan konstan yang 1 bar ya. Saya tanya, berapa tekanan di sini? Di titik yang saya barusan letakkan. Maka jawabannya tekanannya 1 bar. Fasanya apa? Campuran. Oke, sekarang saya letakkan di sini. Wah, Pak, itu di luar garis uap jenuh, itu uap super panas. Oke, saya nggak peduli. Ya, berapa tekanannya saya tanya? Tetap 1 bar. Kenapa? Karena berada pada garis tekanan konstan 1 bar. Oke, Pak, kalau di sini, Pak. Ya, di situ juga 1 bar. Oke, Pak, di sini, Pak. Ya, ini saya awasin dulu. Gitu ya. Berapa tekanan di sini? 1 bar. Fasanya cair jenuh. Kalau di sini tekanannya 1 bar. Fasanya apa? Campuran. Di sini berapa, Pak? Tekanannya 1 bar. Fasanya berapa, Pak? Uap. Fasanya apa, Pak? Uap super panas. Di sini fasanya apa, Pak? Cair. Ya, tekanannya 1 bar. Anda sudah bisa tarik kesimpulan. Ya, oke. Kita pakai tekanan yang berbeda. Ini adalah garis tekanan konstan 1,5 bar. Yuk kita lihat. Di sini tekanannya berapa, Pak? 1,5 bar. Fasanya uap super panas. Di sini tekanan konstannya berapa? Tekanannya 1,5 bar. Fasanya campuran. Terakhir. Di sini, Pak. Tekanannya berapa? 1,5 bar. Ya, fasanya cair jenuh. Sehingga teman-teman sudah bisa menyimpulkan dari 6 statement saya tadi. Oh, berarti ketika kita beroperasi pada garis tekanan konstan, ya, selama titik Anda berada pada tekanan konstan
yang ada di soal ataupun yang ada di sistem Anda, tidak peduli fasanya apa, yang penting tekanannya sama. Itulah yang disebut garis tekanan konstan. Clear ya? Jadi garis tekanan konstan, selama titik kita berada pada garis tekanan konstan tersebut, maka tekanannya sama. Walaupun fasanya berbeda. Nah, itu sudah saya sampaikan semua tentang kubah uap, garis cair jenuh, garis uap jenuh. Ya, nanti mudah-mudahan saya bisa selesaikan PowerPoint-nya supaya mempermudah Anda. Clear ya? Seperti itu. Sudah terbayang kan ya? Nah, sekarang tugas Anda coba selesaikan yang coba pahami ya, pahami equation soal equation 2 ya, contoh 2 ini. Ya, minggu depan kita bahas. Ya. Oke, jadi minggu depan kita bahas ini dengan contoh soal yang nomor 1 juga. Ya, ini heating ammonia at constant pressure. Ya, memanaskan amonia pada tekanan konstan. Tadi kan heating ya, pada volume konstan. Ya, terus nanti kita bahas juga steering water at constant volume. Ya, memutar air pada atau di volume konstan. Clear ya? Nah, ya, itu 3 soal ya yang akan kita bahas minggu depan. Silahkan dibaca-baca dulu. Nanti kalau waktunya cukup akan ada tambahan. Ya, pembahasan soal yang ada di sini. Kalau nanti Pak, gimana? ini boleh minta itunya enggak, Pak? Apa? Bukunya yang bahasa Indonesianya. Kan saya sudah bilang kemarin, saya tidak punya PDF yang bahasa Indonesia. Oh, Ya, saya kira tadi Bapak pakai bahasa Indonesianya yang itu, Pak. ya, kan kemarin 3 soal itu sudah saya berikan bahasa Indonesia, betul nggak? Ya, saya scannerkan untuk Anda bisa latihan. Ya, Anda tuh sebetulnya mau bilang, Pak, tolong dong Pak, scankan Pak, kirimkan ke kami, kan gitu ya? Gitu. Iya, Pak. Iya, ya. Jadi, ya tuh masa tuh ya. Saya sudah berikan, kalau Anda mau cari buku bahasa Indonesianya, seperti itu bukunya. Silahkan ke perpustakaan atau kerjasama dengan temannya, bro, tolong dong di-scan-kan, dikopikan, ya seperti itu. Ya, jadi silahkan, bukunya sudah saya berikan, ya beberapa yang bahasa Indonesia juga sudah saya berikan. Ayo dong, usaha dong, masa nunggu dari dosennya terus, ya. Oke, jadi eh, silahkan dipelajari dulu. Ya, minggu depan kita ketemu lagi, kita akan bahas soal tersebut. Oke, silahkan tuliskan nama sama NIM Anda di chat. Ya,